ini dengan pemujaan Nikis. Nikki Zevanya baru aja ngerilis MV berjudul Switchblade. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan lewat MV ini? Pengen tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis. Kalian tahu nggak sih, di awal-awal MV Switchblade ini rilis di YouTube, ActX Rising sempet ngepin komentarnya Nikki yang kurang lebih isinya "What's your theory?" Sayangnya aku nggak sempet screenshot dan sekarang udah nggak tipin lagi komentarnya dan udah tenggelam dan susah nyarinya. Dan berangkat dari komentar Nikki inilah aku tergerak untuk bikin video ini. Baik, kita mulai aja. Pertama, aku mau bahas dulu makna lagu ini menurut Nikki. Dikutip dari Kumparan, menurut Nikki, lagu ini menceritakan perjalanan Nikki yang merantau ke Amerika untuk menjadi penyanyi. Hal yang paling menonjol mengenai hal ini ada pada bagian "What is this place?" The skies are vast and no one's a familiar face. Lirik ini menggambarkan dia berada di tempat yang sama sekali asing baginya, tapi dia tidak merasa takut. Makna lagu ini bagi Nikki sendiri kurang lebih seperti itu. Lalu apa kira-kira makna atau konsep yang diusung dalam MV-nya? Yuk kita bahas. Di sini aku berpendapat ada 4 kemungkinan konsep yang bisa dipetik dari MV ini. Pertama, MV ini murni fiksi yang menggambarkan Nikki sebagai makhluk bulan yang terdampar di planet Anta Beranta. Sebagaimana bisa kita lihat di MV bahwa Nikki muncul dari bulan dan hidup di planet yang sangat imajinatif dengan hewan-hewan dan tumbuhan yang ajaib. Ini cukup jelas di sepanjang MV dan nggak perlu dibedah lebih dalam. Kedua, MV ini menggambarkan Nikki sebagai moonchild, sebutan bagi orang-orang yang hidup dalam imajinasi atau fantasinya sendiri. Nah, dalam single dan album terbarunya ini, Nikki mengusung tema moonchild. Dan serunya, kayaknya bakal dibikin storyline gitu loh, namanya Moonchild Saga. Di Switchblade ini kita masuk phase 1. Kemungkinan besar di MV berikutnya Moonchild Saga ini akan masuk ke phase 2, phase 3, dan seterusnya. Menarik banget. Insya Allah aku bakal ikutin tiap phase dari Moonchild Saga ini dan bakal bikin video penjelasannya. Oke, balik lagi ke kemungkinan kedua. Menurut Urban Dictionary, orang-orang yang hidup dalam imajinasi dan fantasinya sendiri, orang-orang ini bisa dijuluki moonchild. Oleh karena itu, hal-hal ajaib di sepanjang MV Switchblade, mulai dari harimau bertanduk, rusa bertanduk cahaya, tanaman menyala, dan semua keajaiban di MV-nya bisa jadi hanyalah penggambaran fantasi dalam kepala Nikki yang seorang moonchild. Jadi kalau Nikki tanya, "What is this place?" jawabannya adalah "It is Utopia." Tempat ini cuma ada di imajinasinya Nikki sendiri. Ketiga, MV ini menceritakan tentang sosok Artemis. Artemis merupakan salah satu dewi dalam mitologi Yunani. Dalam pop culture atau budaya populer, sosok Artemis tak jarang dijadikan referensi dalam suatu karya, salah satunya dalam penciptaan karakter. Di anime saya, Artemis adalah karakter dewi yang mengambil alih bumi dari Athena. Kemudian di Sailor Moon, Artemis juga muncul sebagai kucing dengan simbol bulan di dahinya. Artemis juga dijadikan referensi dalam penciptaan tokoh utama di novel Artemis Falls, yang kemudian diadaptasi menjadi film. Bahkan dalam komik Marvel, Artemis muncul sebagai dewi pemanah yang melawan Avengers atas perintah Zeus. Di MV Switchblade ini, Nikki sepertinya juga memainkan sosok Artemis dalam versi dia sendiri. Visual-visual yang ditunjukkan di MV-nya pun sangat mencerminkan kisah Artemis dalam mitologi. Mulai dari Nikki yang muncul dari bulan, ini relate dengan Artemis yang selalu dihubungkan dengan Dewi Bulan. Bahkan ia memiliki simbol bulan sabit di pupil matanya yang bisa kita lihat di akhir MV. Kemudian sebagai Dewi perburuan, Artemis juga digambarkan memiliki pakaian sepanjang lutut yang memungkinkan dia untuk berlarian di hutan.
Sebagaimana kita lihat, Nikki juga menggunakan pakaian selutut meskipun agak panjang sedikit dan berlarian bebas di hutan. Selain dewi perburuan, Artemis juga dikenal sebagai dewi alam liar atau dewi perbukitan. Dalam MV ini, Nikki memiliki kekuatan untuk menghidupkan sebuah tanaman. Artemis juga dikenal sebagai dewi kesuburan atau dewi kelahiran, yang dalam MV ini diilustrasikan lewat scene berikut. Ini adalah proses kelahiran salah satu makhluk, yaitu dengan cara membelah diri. Di sini Artemis sebagai dewi mengatur kelahiran tidak hanya manusia, bahkan semua makhluk termasuk amuba dengan cara membelah diri yang tak terlihat dengan mata telanjang kita. Sampai sini semakin jelas bahwa MV ini bisa jadi mengisahkan sosok Artemis. Nggak cuma itu, masih banyak scene-scene dalam MV ini yang semakin memperkuat anggapan ini. Oke, kita lanjut. Dikisahkan bahwa Artemis sangat mensakralkan rusa karena ia terpesona dengan rusa setelah melihat sosoknya untuk kali pertama. Di scene ini juga terlihat bagaimana Nikki sebagai Artemis sangat terlihat bahagia dan kagum saat melihat rusa. Lalu Artemis juga dikisahkan memiliki pengikut setia puluhan nimfa Amnides dan Okeanid yang menemaninya selama berburu dan menjaga alat-alat perburuannya. Nimfa dan Okeanid ini merupakan sosok roh penjaga tempat-tempat tertentu seperti mata air, bukit, dan lain-lain yang kadang diilustrasikan seperti sosok peri. Namun dalam MV ini pengikut Nikki alias Artemis digambarkan dalam sosok yang mirip ubur-ubur atau apalah yang mengikuti kemanapun Nikki pergi. Uniknya, dalam Switchblade ini, Nikki berimprovisasi mengganti senjata atau alat perburuan Artemis dengan pisau lipat atau Switchblade. Kalau dalam versi aslinya dan seiring perkembangan zaman, senjata Artemis digambarkan sangat beragam dan berubah-ubah. Mulai dari panah emas, tombak, atau lira. Di MV ini, Nikki membuat Artemis versi dia sendiri yang membawa senjata berupa Switchblade. Itu dia kemungkinan ketiga konsep dari MV Switchblade ini, yaitu menggambarkan sosok Artemis dengan sentuhan baru. Kalian bisa cek sendiri semua artikel dan kisah Artemis ini di Wikipedia, lengkap. Oke, kita lanjut ke pembahasan keempat. Ini yang bikin aku agak merinding, karena kemungkinan MV ini menyelipkan simbol-simbol okultisme. Banyak orang-orang selalu menghubungkan okultisme ini dengan pemujaan iblis. Padahal kalau merujuk deskripsinya, okultisme itu sendiri adalah, ya kalian bisa baca sendiri, mulai dari banyaknya simbol bulan sabit yang muncul di MV ini. Bulan sabit adalah salah satu simbol yang sering digunakan dalam praktik okultisme. Bulan sabit sendiri lebih merepresentasikan penyihir perempuan. Kemudian pemilihan konsep Moonchild juga bisa jadi berkaitan dengan okultisme. Pada tahun 1917, ada sebuah novel bernuansa okultisme dengan judul yang sama, yaitu Moonchild. Dalam novel ini digambarkan bagaimana ritual Moonchild, yaitu ritual untuk melahirkan manusia super di sebuah villa yang diberi nama The Butterfly Net. Kalau kita terjemahin, The Butterfly Net kurang lebih adalah jaring kupu-kupu. Di MV Switchblade, Nikki awalnya muncul dalam sebuah kepompong, dan kepompong ini berbentuk seperti jaring-jaring. Kepompong jaring The Butterfly Net, apakah ini sebuah kebetulan? Yang bikin aku lebih merinding lagi adalah Aleister Crowley atau penulis novel Moonchild merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan okultisme. Jadi sekali lagi, apakah ini sebuah kebetulan? Khusus untuk pembahasan keempat ini, kalian harus perhatikan penggalan lirik ini. Switchblade Fate. Kepercayaan semacam apakah Switchblade ini hingga ia rela membawa sampai ke liang kubur? Kepercayaan terhadap pisau lipat. Oke, jadi gini. Kalau menurutku pribadi, Switchblade Fate ini bisa dianalogikan dengan kepercayaan okultisme.
di mana dalam praktik-praktik ritualnya sebuah belati atau pisau atau dalam hal ini switchblade adalah benda yang cukup penting. Pisau lipat atau switchblade ini sebagai sarana untuk memberikan pengorbanan, entah itu pengorbanan darah ataupun pengorbanan nyawa manusia. Tapi di sisi lain, kalau kita kembali melihat makna lagu ini bagi Nicky pribadi yang menurutnya berkisah tentang perjalanan ia merantau, bisa jadi switchblade adalah analogi dari keberanian Nicky, kenekatannya, sebagaimana bentuknya yang mudah disimpan dan disembunyikan. Keberanian berupa switchblade ini sewaktu-waktu bisa ia keluarkan ketika menghadapi keadaan genting di perantauan. Kembali lagi ke pengorbanan dalam okultisme atau sacrifice. Berbagai bentuk pengorbanan tidak harus melalui hunusan pisau, tapi juga bisa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menjatuhkan manusia ke jurang atau tebing. Di MV ini terlihat Nicky didorong oleh sekelompok makhluk di tepi jurang, dan bisa jadi ini menggambarkan sebuah ritual pengorbanan nyawa manusia. Walau dikorbankan, Nicky tidak gentar dan tidak takut sama sekali karena ia telah percaya dengan switchblade fate yang ia yakini selama hidupnya. Dengan kata lain, boleh dikatakan dia beranggapan bahwa pengorbanan nyawanya sama dengan mati syahid. Sekali lagi, apakah semua ini hanya kebetulan saja? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di MV-MV Nicky selanjutnya. Saat kisah Moonchild Saga berlanjut, anggapan-anggapan ini aku yakin akan lebih mengerucut ke anggapan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kita tunggu aja. Dan jangan lupa subscribe dan share karena aku berencana mengikuti perjalanan Moonchild Saga Nicky ini dan bakal mencoba membedah MV-MV Moonchild Saga berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau menurut kalian, MV Switchblade ini punya pesan apa sih? Ada pendapat lain? Boleh banget didiskusiin di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Saya Faiz Malam Malik. Sampai jumpa di video berikutnya. Di sini aku berpendapat ada 4 kemungkinan konsep